Udah ini? Oke, kita ketemu lagi di Hoholi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Mantap. Sehat Pak Said? Alhamdulillah, Cing. Iya, Pak Said ini yang dari Partai Buruh. Partai Buruh. Iya. Partai yang memang gue cari untuk gue undang. Satu-satunya partai yang gue cari untuk gue undang sih. Mantap. Karena yang lain udah ya? Yang lain udah. Yang lain ada yang menawarkan diri, ada yang nanya-nanya. Tapi Partai Buruh emang gue cari mana ya? Karena nggak dapat aksesnya, koneksinya. Iya, ternyata Pak Said ya. Tahu gitu gue langsung hubungin aja. Partai Buruh lolos nggak presiden pada parlemen threshold nih? Nah, Kalau kita nggak yakin nggak lolos, kita nggak nyalek. Oke. Jadi kita nyalek dengan keyakinan bahwa kita lolos. akan lolos. Oke. Iya. Pertama tentu terima kasih, Cing, sudah diundang di acara ini. Iya. Kita Partai Buruh punya perbedaan yang signifikan dengan partai lain. Kalau partai lain dia mencari massa cair, masyarakat umum kan, tanpa ada basis. Iya. Kalau Partai Buruh dia punya basis, Cing. Kita di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan mereka berserikat. Iya. Jadi ada undang-undang serikat pekerja, serikat buruh yang memungkinkan setiap orang yang bekerja di sebuah perusahaan, pabrik dan seterusnya, dia membentuk sebuah serikat namanya serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat buruh. Nah, serikat pekerja dan serikat buruh inilah yang menginisiasi lahirnya kembali Partai Buruh untuk ikut di pemilu 2024. Iya. Nah, mereka itu tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah industri. Sorry, lahir kembali. Emang dulu pernah ada terus mati suri gitu? Partai Buruh Jadi pernah ada. Jadi dulu badan hukumnya, Cing, itu dari tahun 99 sudah ada. PBN namanya, Partai Buruh Nasional. Oke. Terus kemudian berubah nama karena suatu aturan di tahun 2004 menjadi Partai Buruh Sosial Demokrat, PBSD. Oke. Kemudian terakhir berubah menjadi Partai Buruh di 2009. Nah, saat itu sampai dengan 2009 Partai Buruh dia belum terlalu mencuat karena backing atau backupnya itu masih sebagian serikat buruh, belum menyeluruh. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah memang kondisi saat itu belum ada satu momentum yang menyatukan buruh. Jadi buruh masih bergerak ya, ada yang di partai A, partai B, partai C gitu kan. Belum semua berhimpun di Partai Buruh. Sampailah kemudian lahir Undang-Undang Cipta Kerja, Cing. Nah, inilah asal muasalnya Partai Buruh setelah 2009, 2014, 2019 dia nggak ikut lagi, baru ikut lagi sekarang di 2024. Kenapa dia ikut peserta pemilu? Karena dipantik pemicunya adalah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang bikin buruh tuh kalau orang Betawi bilang blangsak hidupnya tuh, Cing. Jadi dia bikin aturan satu, orang jadi susah kerja. Kalau tenaga kerja asing, itu cepet banget, Cing. Saya bergaul dengan banyak bupati, wali kota se-Indonesia, terutama di Indonesia Timur itu, kalau dia ada investasi, tukang pecah batunya aja itu dari Tiongkok. Sedangkan warga di situ aja yang bisa mecahin batu, itu nggak dipekerjakan. Sekarang fakta orang cari kerja susah, itu semua orang pasti akan mengamini. Yang kedua, orang begitu harus kerja, bayar. Yaitu bayar ke agen, ke yayasan, namanya outsourcing. Outsourcing itu sebetulnya adalah perbudakan di zaman modern, makanya sering disebut sebagai modern slavery. Mau kerja, udah kerjanya susah. Kalau mau kerja bayar. Setelah kerja, gampang di PHK. Sekarang orang paling gampang di PHK. Perusahaan tinggal bilang kalau kamu nggak nurut sama saya, masih banyak yang ngantri. Jadi hak-hak buruh banyak yang dikebiri, gitu. Nah, itu soal yang ketiga. Yang keempat, orang jadi karyawan kontrak itu dulu 6 bulan, Cing. Itu minimal tuh. Bisa kalau dia 4 tahun nanti dia bisa diangkat jadi karyawan tetap. Sekarang seumur hidup akan jadi karyawan kontrak. Bahkan ada orang dikontrak harian, sehari dikontrak. Gara-gara undang-undang ini. Upahnya di aturan di undang-undang ini susah naik. Beberapa tahun lalu kalau kita rata-ratakan se-Indonesia, naiknya cuma 2.000 perak. 2.000 perak per hari jatuhnya itu, buruh itu upahnya. Lah dia ke toilet sehari 3 kali. Toiletnya 2.000, 6.000. Mesti ngutang 4.000 tuh, Cing. Habis. Tunggu kebelet banget itu. Biar sekalian. Jadi sebenarnya nggak ada kenaikan gaji, nggak ada kenaikan upah lah, karena buat toilet aja nggak cukup. Iya. Gara-gara apa? Undang-Undang Cipta Kerja. Siapa yang bikin? Partai-partai yang ada di Senayan. Inilah yang menjadi latar belakang lahirnya Partai Buruh. Undang-Undang Cipta Kerja dilahirkan oleh siapa? Oleh partai yang dulu minta suara buruh. Waktu 2019 dia kata gini, Cing. Buruh, pekerja, coblos partai saya, nanti kamu sejahtera. Saya percaya aja.
Iya. Buruh-buruh ini percaya cobloslah partai A, B, C, D dan sebagainya. Apa tuh ABCD partainya? Ya kalau kita sebut nanti ada yang tersungging. Ya kan? Jadi kita sebut ya pokoknya ada di Senayan dah. Kita Iya, tahu dah iya. siapa aja. Karena disetujui sama Senayan ini ya. Iya, setuju sama Senayan. Itu Iya. kalaupun bilang ada yang menolak, omong kosong tuh. Karena pernah kita uji di Mahkamah Konstitusi, kita minta mereka jadi saksi, nggak mau. Berarti emang nggak serius aja. Maka oleh sebab itu buruh semua marah dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat keadaan tadi yang saya sebutkan tadi itu. Akhirnya mereka sepakat, ya sudahlah sekarang waktunya kita bergabung. Yang tadi ya jalan sendiri-sendiri, keluar dari partai-partai yang dulu mereka dukung, gabung di Partai Buruh. Ikutlah di pemilu 2024 ini. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend.